Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak pertama kali dikobarkan oleh Paus Urban II pada tahun 1095 dengan misi merebut Yerusalem dari tangan kaum muslim, tak terhitung nyawa manusia melayang dan kepala terpenggal dengan darah menggenangi bumi dari kedua belah pihak. Tidaklah mengherankan meski terjadi 1 milenium yang lalu, namun keganasan dan kengerian serta api peperangan masih memercik hingga kini pada sebagian orang. Perang Salib ke-8 adalah suatu perang salib yang dilangsungkan oleh Louis ke-9 dari Perancis terhadap kota Tunis pada tahun 1270. Dikatakan bahwa Raja Louis selalu menyesalkan hasil perang salib ke-7 yang menyebabkan ia ditawan oleh kaum Mamluk. 20 tahun kemudian, mendekati akhir pemerintahannya dalam usianya yang ke-56, Louis merencanakan suatu upaya terakhir untuk memaksakan status di Eropa di Tanah Suci, kini secara kasar meliputi wilayah Israel, Palestina, dan sebagian Yordania serta Libanon. Selain itu, Louis juga merasa terusik dengan peristiwa-peristiwa di Suriah. Ketika itu, pasukan Muslim pimpinan Sultan Mamluk Baibars memutuskan untuk menyerang sisa-sisa negara salib yang masih berdiri di kawasan itu. Tercatat pada tahun 1256, pasukan Muslim pimpinan Baibars berhasil menaklukkan wilayah Nazaret, Haifa, Toron, dan Arsuf. Sultan Baibars kemudian memerintahkan pasukannya terus bergerak ke wilayah utara hingga wilayah Armenia yang saat itu berada di bawah kendali bangsa Mongol. Dikisahkan pula pada 1268, kota Antioquia telah jatuh ke dalam kekuasaan Baibars dan pasukannya dengan jumlah korban sipil yang cukup besar. Rangkaian peristiwa yang menimpa wilayah pasukan salib itu telah membuat Louis ke-9 kembali terpanggil untuk mengobarkan semangat perang salib baru. Kejatuhan dunia Kristen di Asia Barat membuat Raja Louis ke-9 merasa terpanggil untuk membela kaumnya dan membentuk tentara salib tanpa ada unsur dari gereja seperti perang-perang salib sebelumnya. Pada tahun 1267 kemudian menjadi awal pembentukan pasukan dan penyerangan. Louis ke-9 yang kembali menjadi pimpinan pasukan salib dibantu oleh saudaranya Charles I dari Anjou mengawali ekspedisinya dengan menaklukkan wilayah Tunis terlebih dahulu. Charles I berpendapat bahwa jika ingin menaklukkan wilayah Mesir, maka wilayah Tunis sangat strategis untuk dipilih sebagai basis kekuatan pasukan salib. Namun beberapa orang berpendapat bahwa pemilihan Tunis oleh Charles I adalah kepentingan pribadinya yang ingin menguasai ekonomi wilayah Mediterania. Sedangkan kaum Kristen dari Spanyol memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan Khalifah dari Tunis, Muhammad Al-Muntasir. Louis ke-9 lalu berangkat dari wilayah Perancis bagian selatan bersama dengan pasukan yang cukup besar dan mengarahkan kapal-kapal mereka ke pesisir Afrika. Pada tahun 1270, pasukan Louis ke-9 berhasil mendaratkan kapalnya di wilayah Afrika. Tetapi sial bagi pasukan salib Eropa, mereka tiba di Afrika ketika keadaan iklim di sana sedang sangat buruk. Kesulitan air bersih untuk kebutuhan mereka membuat banyak tentara yang tidak bertahan. Ditambah serangan wabah penyakit yang semakin memperburuk kondisi pasukan Perancis tersebut. Jean Tristan sendiri yang merupakan putra dari Louis yang lahir di Damietta meninggal karena serangan disenteri pada tanggal 3 Agustus. 23 hari kemudian, yakni pada tanggal 25 Agustus tahun 1270, Louis menyusul anaknya. Pada 25 Agustus 1270, Louis menghembuskan nafas terakhirnya setelah turut terserang penyakit. Akhirnya ekspedisi perang salib ke-8 kembali mengalami kegagalan. Upaya terakhir yang dilakukannya ini menjadi kisah terakhir Louis IX sebagai prajurit salib.
Ia kemudian ditahbiskan menjadi seorang santo, yaitu Saint Louis, sesuai dengan nama kota di Amerika yang mengambil namanya. Sebagai akibat dari sejarah perang salib ini, kekuasaan Kristen di Suriah menjadi hilang, walaupun tetap diizinkan untuk hidup dengan damai di wilayah tersebut.